Kemudian kita menilai benar untuk orang yang banyak melakukan kesalahan. Nah itu orang yang kamu tidak sayangi itu jauh mengabdi kepada orang tuanya, dia akan lebih sukses. Kita harus bijaksana. Kita akan berbincang-bincang bersama Mr. Puisi. Jadi pembahasan apa yang kita akan bahas kali ini? Kita akan membahas tentang bijak. Nah, menurut Mr. Puisi, definisi bijak itu seperti apa? Bijak itu sebuah kata yang cukup menarik untuk dibahas. Apa namanya, sebuah ungkapan atau sebuah kata bijak itu sangat berguna bagi kehidupan kita dan demi juga untuk masa depan kita. Apa namanya, kalau seseorang yang tidak mempunyai rasa bijak atau seseorang yang tidak bijaksana dalam mengambil keputusan ataupun dalam menilai seseorang atau menilai apapun yang kita nilai, pada prinsipnya kita harus bijak dalam penilaiannya. Artinya kata-kata bijak ini, ungkapan bijak itu sangat penting dalam kehidupan. Misalnya kalau kita tidak punya perasaan yang bijak ataupun bijaksana, bisa saja dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tugas yang kita berikan baik kepada anak maupun kepada bawahan kita, suatu saat kalau pikiran kita tidak bijak, bisa saja dalam hati kita, karena dia misalnya karyawan dari cantik, misalnya apapun yang dia buat, padahal hasil kerja jelek, kita punya pikiran yang tidak bijak, jadi mengatakan, wah kamu tuh kerjanya bagus, sangat bermanfaat untuk perusahaan. Kemudian kita memberikan penilaian yang negatif untuk orang yang berprestasi, kemudian memberikan penilaian yang positif untuk bagi orang yang tidak berprestasi. Jadi karena situ, istilahnya begini, kita menilai salah untuk orang yang baik dan benar. Kemudian kita menilai benar untuk orang yang banyak melakukan kesalahan. Nah itu artinya tidak bijak. Nah, artinya dalam menilai seseorang itu harus bijaksana. Kalau dia putih, kita bilang putih. Kalau dia cantik, dia bilang cantik. Kalau misalnya baik, kita bilang baik. Jangan mentang-mentang kita suka sama dia, bilangnya, aduh kamu cantik. Nah itu artinya membuat sesuatu yang menyenangkan orang lain, sedangkan merugikan kita dan merugikan dia. Misalnya saya kasih tugas, Cika kerjain ini gitu loh. Kemudian karena Cika ini mungkin sangat baik sama kita dan baik, kerjaan yang nggak baik itu, wah kerjaan kamu baik, padahal nggak baik. Sebaiknya kita bilang, Cika kerjaan ini kurang baik, kamu harus perbaiki seperti A, B, C. Jadi ada solusinya, jangan artinya. Nah setelah kita berikan solusi, pekerjaan kamu pasti akan baik. Nah itu namanya bijaksana, itu loh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Mr. Puisi, kenapa dalam menjalani kehidupan bijak itu sangat-sangat diperlukan? Begini, kalau dalam satu pergaulan atau dalam kepemimpinan, kalau kita tidak bijak, maka semua orang akan mengetahui bahwa kita tidak bijaksana. Orang lain akan nyinyir, akan ngomongin kita, wah bos gue tuh gak bijaksana, gue prestasi bagus, tapi gue gak pernah naik karena gue gak pernah jilat-jilat dia. Sedangkan ada orang lain yang prestasinya kurang bagus, yang suka menyanjung-nyanjung, menjilat-jilat, akhirnya
naik pangkat. Nah, itu sebetulnya akan merugikan kita sendiri dan juga merugikan orang lain, orang itu sendiri. Makanya kita harusnya kalau memang baik kita bilang baik, kalau bilang buruk kita bilang buruk, kalau dia kurang kita bilang kamu kurang, kamu harus belajar. Bila perlu kita belikan buku, gitu loh. Nah itu loh. Jadi itu harus sangat penting dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah dalam berumah tangga terhadap anak istri juga harus begitu. Ya harus. Nah, kalau kita contoh, misalnya Cika suatu saat udah married, punya anak 2. Mentang-mentang yang satu ini cantik, kamu sayangin. Kemudian yang satunya yang nggak cantik, hitam, kamu tidak sayangin. Justru nanti orang yang kamu tidak sayangi itu akan jauh mengabdi kepada orang tuanya, dia akan lebih sukses. Dan orang yang kamu sayangin, dia akan manja, dia akan banyak ngelawan orang tuanya. Itu sebetulnya ibu yang kurang bijak. Nah, walaupun dia siapapun, itu ada darah daging kita harus memberikan penilaian yang sebenar-benarnya, menyayangi dengan kasih sayang sama. Nah, itu pentingnya sebuah pikiran yang bijak. Pikiran bijak itu untuk diri kita juga penting, untuk orang lain juga penting. Itu loh. Oke, menyambung yang Mr. Puisi bahas tadi, apakah bijak dan bijaksana itu hal yang sama atau berbeda? Sebetulnya bijaksana itu berasal dari kata bijak. Kalau kita bijak, pasti semua keputusan pasti bijaksana. Kalau tidak bijak, berarti keputusan kita tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu asal katanya kata bijak. Kita harus bijaksana, artinya sesuatu yang asal katanya dari kata bijak. Jadi bijaksana sama bijak itu ya sama aja. Kalau kita bijak berarti kita sudah melakukan sesuatu yang benar, gitu loh. Kalau kita tidak bijaksana dalam menilai sesuatu, maka keputusan itu sudah jelas menyalahi pikiran yang kita yang sebenar-benarnya. Artinya membenarkan orang yang salah, menyalahkan kepada orang benar. Berarti itu kurang baik untuk kita, gitu ya. Oke, apa dari tim ada yang mau bertanya? Oke, jadi satu pertanyaan dari tim. Nah, Pak, tadi kan membahas, Bapak bilang kalau kebijakan itu terkadang ada kan orang-orang yang menganggap dirinya ini sudah bijak dalam memutuskan sesuatu, padahal nyatanya apa yang dia ungkapkan itu belum tentu baik didengar oleh orang. Contoh, ketika seseorang menyalahkan orang, padahal orang itu tidak salah, dia merasa dirinya dia sudah bijak dalam mengambil keputusan tersebut, padahal nyatanya orang yang dia benarkan itu adalah orang yang salah. Itu tuh, apakah kita masih bisa mengatakan orang itu berpikir secara bijak, atau kita bisa bilang orang itu hanya sekadar bicara gitu? Ya itulah berarti orang itu sekedar bicara, asbun, asal bunyi, atau asal menyenangkan orang. Nah, jadi misalnya itulah saya bilang tadi, kalau misalnya kita selalu mengatakan orang itu baik aja, padahal itu buruk gitu ya. Misalnya kita punya anak gitu ya, tiba-tiba anak itu sebetulnya anak itu nggak cantik gitu loh. Nah, dia cerita kepada teman-teman, aduh anak saya itu cantik sekali. Nah, itu artinya itu kan sebetulnya tidak baik untuk kita sendiri. Kalau misalnya kalau anaknya nggak cantik, aduh anak gue ini biasa-biasa aja, tapi tetap kita sayangin. Tetapi kalau udah jelas anaknya hitam, aduh anak saya sih itu putih loh gitu. Nah itu udah ya sering ditemukan seperti itu. Makanya kita harus dalam menilai seseorang, baik menilai diri kita sendiri, menilai orang lain, menilai anak, harus betul-betul positif, tidak menipu diri kita sendiri. Kalau misalnya anak kita kurang, ya kita bilang kurang, kita harus ajarin. Kurang cantik, kita bawa ke salon biar cantik. Kurang putih, kita suntik putih misalnya gitulah. Nah, artinya jadi jangan menipu diri kita sendiri untuk
kesenangan orang lain itu. Oke, dan itu ada yang mau bertanya lagi? Mungkin menyambung yang tadi ya Mr. Puisi, lagi sedikit ini pertanyaan yang mengait tadi jawaban Mr. Puisi yang mengatakan bahwa dalam mendidik anak juga perlu yang namanya kebijakan. Nah, kalau dari saya nih Mr. Puisi, pertanyaannya apa sih tipsnya supaya seorang orang tua nih, untuk yang nonton, khususnya orang tua yang nonton, tips apa sih yang bisa dilakukan mereka, hal kecil sebuah kebijakan yang harus dilakukan dalam proses pertumbuhan anak lah. Pertumbuhan anak, orang tua harus menilai itu secara bijaksana. Kalau anaknya kurang, jangan dibilang wah hebat. Caranya bagaimana? Kita berikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Kalau dia tuh terlalu hebat, kadang-kadang jangan juga kita bilang wah kamu paling hebat, bahaya. Itu membuat kita akan membuat anak kita besar kepala. Itu nggak bagus, menjadi manja. Akhirnya kalau meminta sesuatu nggak dikasih, dia kalau nggak dikasih nggak mau, ngambek. Nah, kita harus bijak menilai. Kalau memang dia berprestasi, kita kasih hadiah. Kalau kasih reward, demikian juga dalam perusahaan. Kalau karyawan kita berprestasi, kita kasih reward. Nah, untuk itu baik dalam memimpin perusahaan maupun memimpin keluarga, kita harus bijaksana. Itu. Oke, terakhir sebelum podcast ini ditutup, Mr. Puisi berpuisi dulu tentang pembahasan kita yang tadi tentang bijak. Kita mau mendengar puisi dari Mr. Puisi. Tapi jangan saya juga dong. Kamu sebagai hostnya juga harus bisa berpuisi. Ayo, kalau misalnya kalau bisa berpuisi, nggak usah bagus-bagus, berpuisi. Nanti hadiahnya shopping gitu ya. Ya gitu lah. Ya kan? Dapat hadiah shopping. Jadi saya memberikan judul ya. Ayo. Spontan loh. Iya, dicoba dulu. Nah, baik ya. Jadi yang menilai bukan saya dulu, yang menilai kan yang lain-lain loh. Harus fair. Nah, ini harus bijaksana untuk memberikan penilaian. Oke, apa kira-kira apa judulnya? Ayo, coba Sri, apa judulnya kita berikan kepada? Karena kita melihat bijak seorang wanita ya, jadi simpel aja deh Mr. Puisi. Sudah mati, oke. Tapi saya bukan kasih judul yang lain. Nah, sekarang kamu lulusan mana sekolahnya? Saya lulusan Dwi Jenderal, lulusan Akubeng. Apa bagian apa? Pria perbankan dulu sempet. Oh, bagian perbankan ya, lulus di perbankan. Nah, oke. Perbankan berarti kan mempelajari mengenai keuangan dong, administrasi keuangan dan lain. Oke, kamu milih mana? Wanita apa resesi? Mending saya milih resesi. Resesi, oke. Jadi santai aja. Nah, nanti kalau kamu juga kasih saya judul apa, juga saya membuat itu mengalir apa adanya. Jangan memikirkan, jangan dipikirkan, ucapkan. Jangan dipikirkan, ucapkan apa adanya. Nah, oke, resesi ya. Coba ya. Aku berpuisi. Ya. Oke, tapi jangan ketawa ya. Iya, nggak usah ya. Oke, apa ya? Apa ya? Boleh ketawa, tapi ketawa yang manja. Itu udah, saya kasih clue-nya itu, udah ketawa bisa manja. Itu udah puisi kan, coba. Oke. Ya. Resesi. Dulu Pak. Dipikirkan dulu ya. Ya. Apa ya? Resesi. Sambil gini loh ngomongnya, resesi. Nah, resesi. Gitu. Kenapa engkau datang ke dunia yang ekonominya belum begitu pulih? Terus apa lagi ya? Kenapa harus ada resesi padahal perekonomian dunia belum begitu pulih? Itu masa karena belum begitu pulih kan kemungkinan bisa resesi. Oh gitu ya. Nah, jadi coba ulang. Udah. Ya, oke. Lalu Pak, tanya apakah dia mengerti apa arti
dari resesi dulu dong. Oke. Nah, sekarang saya tanya, resesi itu apa? Perubahan perekonomian, Resesi apa? perubahan ekonomi. Ya, Yang saya perubahan ekonomi yang tadinya baik menjadi tidak baik karena pendapatan domestik bruto masyarakat itu menurun, sehingga dalam 2 tahun berturut-turut itu namanya resesi. Nah sekarang oke deh kalau gitu kasih judul lain aja deh. Lain aja lah. Wanita, mulai wanita ya. Tapi nggak boleh itu loh, biar terus mengalir, jangan ini apa ya, nggak itu udah nggak lulus. Ya. Oke. Pokoknya nanti kamu kalau ada sampai berikutnya sampai lulus. Sampai lulus bagaimana caranya berpuisi sampai lulus, berbahasa yang baik lulus. Oke, mengenai wanita sekarang Oke, wanita. Oh wanita. Kenapa engkau begitu lemah dan lembut? Kenapa engkau tidak pernah tidak pernah marah-marah, tapi wanita sering marah ya. Gimana itu? Kenapa engkau berhati yang sangat-sangat tulus dalam mengasihi maupun mencintai, memaafkan dan menerima kekurangan maupun kelebihan? Apalagi Pak, udah itu aja saya tahu, Pak. Udah saya bilang tidak lulus. Nggak usah ditanya. Shopping. Nah sekarang saya kan nggak tahu nih wanita apa. Saya boleh nggak saya buatkan untuk wanita? Boleh Pak, boleh jelas. Ya gitu. Tapi buat lucu-lucuan ya. Iya. Buat lucu-lucuan ya. Untuk wanita ini ya. Wanita kan saya nggak tahu kan bakal judul wanita kan. Wanita ya. Nah ini harus inspirasi dulu pelan-pelan gitu, gitu kan, ya kan? Berproses. Jadi memang nggak mudah loh, buktinya kan nggak bisa bikin puisi. Mengenai wanita. Wanita. Wanita dalam pikiranku yang paling dalam adalah sosok yang perasaannya halus, setia, dan selalu menghargai orang lain, terutama menghargai pasangannya. Bila wanita itu selalu menghargai pasangannya, pasangannya itu pasti menghargai wanita itu. Tetapi wanita itu adalah perhati yang suci. Janganlah disakiti, karena sakit hatinya itu membuat luka yang sangat dalam dan tidak ada obatnya di bumi ini. Oke, Gitu. Itu kan mengalami, padahal saya bingung gitu ya. Tapi saya coba gitu, kayak gitu loh. Pokoknya nanti waktu berikutnya pokoknya sampai dapat hadiah bagaimana caranya. Oh ya. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi nanti hostnya juga dapat hadiah dong, ya kan? Jadi gimana caranya? Nah, ini cara sesuatu untuk mengajari sesuatu yang tidak memaksa, tetapi dia mengalir begitu saja. Akhirnya dia menemukan titik yang kita mau gitu. Dapat inspirasi yang mengalir apa adanya gitu loh. Oke, sudah Pak. Iya. Oke, hari ini 1-0 untuk Cika. Oke, 1-0. Ya sekarang gitu. Mister Puisi yang menang. Iya, gitu. Saya yang kalah dulu. Tapi nanti berikutnya saya yang harus menang. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Kita membahas tentang banyak sekali tentang bijak hari ini. Jadi sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.